abghadul halali ilallahi at-talaq. Ini masalah tolak nih. Abghadul halali bermula pekerjaan atau perkara yang halal tapi dibenci oleh Allah adalah tolak. Tolak itu talak kalau bahasa Indonesianya. Ada lagi hadis yang lain bahasanya bukan laisa syai'un minal halal abghadu ilallahi minat talak. Tidak ada sesuatu yang halal yang dibenci oleh Allah kecuali talak. Harus ini kita harus hati-hati begini. Hadis ini yang dimaksud oleh hadis ini tolak makruh. Tolak apa? Makruh. Sebab tolak macam-macam nanti sebutin. Ada tolak makruh, ada tolak haram, ada tolak wajib, ada tolak sunnah. Jadi macam-macam. Nalak istri macam-macam. Ini malam ini kita ngomongin bab. Cuma ini namanya fikih hadis namanya. Namanya fikih apa? Ini fikih macam-macam aja. Ada fikih hadis, ada fiqhul bai'ah. Fiqhul bai'ah itu fikih apa lingkungan. Fikih bai'ah namanya. Sampah di mana-mana itu fikih bai'ah. Ada fikhu siyasah, fikhu politik. Ada fikhu ad-daulah, fikih tata negara. Ilmu fikih semuanya itu. Ini kalau kita bicara kontemporer, bicara dunia sekarang, Islam juga sudah ke sana. Ada fikih kenegaraan, ada fikih ekonomi, fikhul iqtisad, fikih ekonomi. Ini namanya fikih apa? Fikhul hadis. Jadi hadis yang menerangkan tentang fikih. Itu bab apa? Bab talak. Yang dimaksud hadis Rasul abghadu al-halal inda al-talaq atau ilallah talaq adalah talak apa tadi? Makruh. Kenapa makruh? Karena dia memutuskan sesuatu yang disunahkan oleh Allah. Makanya masuk kepada makruh. Nah, supaya kita paham nih. Jadi tolak ini macam-macam. Tolak rukunnya ada 5. Rukun tolak supaya jangan ada yang nanya tolak butuh saksi, butuh niat. Supaya kalau kita udah tahu rukunnya udah nggak usah nanya lagi. Yang pertama sighah, ya. Sighah itu ngomong. Satu. Itu rukun talak. Yang kedua zaujah, istri. Yang nggak punya istri nggak boleh talak. Yang nggak punya istri nggak boleh talak. Betul nggak? Atau siapa yang mau ditalak? Ini rukunnya. Satu apa tadi? Sighah. 2 zaujah. Zaujah itu siapa? Istri. Yang ketiga wilayah, berkuasa, memiliki kekuasaan, kemampuan. Itu contoh yang tidak dia harus berkuasa, punya kemampuan, tidak boleh dipaksa. Yang keempat qasdu, punya tujuan. Yang kelima qasdu itu punya tujuan, artinya harus. Jadi tolak itu nggak bisa dipaksa. Sebab ada hadis mengatakan arbaun laysa talaquhum, ada 4 yang nggak sah tolaknya. 1 as-sabi, anak kecil. 2 al-majnun, orang gila. Seorang istri punya suami gila, nalak nggak sah itu. Gila ini kan ada 2, ada gila mutbik, ada gila ghair mutbik, ada gila terus-terusan, ada gila enggak, ada yang begitu. Kalau bahasa Sundanya edan eling. Enggak gila terbawaan ada. Karena kadang ada orang gila ketika diajak ngomong nyambung, ada kan? Oh berarti itu lagi apa itu? Eling. Dapat berapa menit kemudian gila lagi. Ada yang gila terus-terusan. Siapa yang enggak? 1 anak kecil, 2 orang gila, 3 al-mukrah, orang dipaksa. Orang dipaksa enggak sah talaknya. Yang keempat an-naim, orang yang tidur. Orang tidur, suami lagi tidur ngomong, ke istrinya, ngigo. Tidur ngigo kan ya?
kamu aku talak, sah nggak talaknya? Nggak sah, lagi tidur. Itu namanya tidak punya maksud, tidak ada qasad. Jadi itu rukun talak. Ada nggak niat di situ? Niat di situ? Nggak ada. Ada nggak saksi di situ? Nggak ada. Talak nggak butuh saksi. Talak nggak butuh niat, kecuali talak kinayah nanti. Talak nanti ada dua. Ada talak apa? Soreh, ada talak kinayah. Kalau talak soreh jelas talaknya. Kamu aku cerai, jelas tuh dengan kata-kata cerai, kata-kata tolak. Tapi pergi kamu ke rumah orang tua kamu, wah, itu namanya itu talak tidak langsung. Jadi ada talak langsung, ada talak tidak langsung. Kalau talak tidak langsung harus niat. Yang dimaksud di situ yang disebut hadis tadi, talaknya talak apa tadi? Talak makruh. Oh sini, talak makruh itu kan sesuatu yang halal, boleh nggak makruh? Boleh nggak? Boleh, tapi dibenci, ya kan? Kita melakukan yang makruh nih, melakukan yang makruh boleh, nggak haram kan? Tapi dibenci. Apa definisi makruh? Ma la yusabu ala tarkih wa la yu'aqabu. Cuma dibenci doang. Cuma dibenci di situ bukan dimurkai pengertiannya. Adamur ridha wa adamul mahabbah. Tidak diridhoi dan tidak dicintai oleh Allah, gitu doang. Maknanya bukan dimurka, bukan. Sebab kelasnya kelas apa tadi? Makruh. Nanti kita bahas nih. Nah, sekarang talak kan tadi macam-macam. Ada talak yang wajib. Kita tahu ada talak yang mana contoh talak yang wajib? Talaknya seperti katalakil muzi idza tuliba bihi, seperti talaknya suami yang bersumpah. Suami sumpah, aku sumpah tidak akan menggauli engkau. Itu nanti dalam hukum si suami harus menalak istrinya atau rujuk. Itu wajib itu talaknya. Sumpah suami. Kan sekarang kejadian gitu kan, umpamanya aku nggak mau tidur lagi sama kamu, selama setahun, umpamanya karena saking benci, umpamanya ada masalah, itu harus suaminya wajib nalak atau rujuk. Kalau nggak nalak, rujuk. Atau kasihan istri nggak diapa-apain, paham nggak? Ya kan memang gitu kan, digantung namanya. Nah itu talak wajib. Satu itu contohnya. Mana lagi? Tolak al-hakam, tolak seorang hakim. Ketika suami istri konflik cekcok, ribut, dan ributnya ini memang sudah dahsyat. Apa contoh ribut? Si istrinya nusuz, suaminya tidak dapat membiayai istrinya umpamanya. Itu wajib hakim menjatuhkan talak nanti. Jadi kalau dari dalam perpecahan ini tidak bisa diselesaikan, itu bukan masalah yang kecil, masalah yang besar. Yang ketiga ini contoh aja, tolak al-ajiz anil qiyam bihuquqi zaujah. Suami yang tidak mampu melaksanakan kewajiban rumah tangga, itu wajib nalak istri. Kasihan istrinya. Kalau dia nggak mampu melaksanakan kewajiban rumah tangga, gitu, baik zahir atau batin, wajib ditalak gitu sih. Ini contoh talak apa? Itu makanya Allah mekuah kami kirim kawin, tenang baik. Sehingga tidak terjadi nanti percecokan. Itu yang apa tuh? Yang wajib, ya. Ada tolak yang mandub, sunnah. Mana contoh nalak istri yang sunnah? Talaki muratin ghairi musakimil hal ghairi afifah kasai'atil khuluq. Seperti menolak seorang wanita yang tidak bisa menjaga diri, yang jelek akhlaknya. Istri jelek akhlaknya, dan jelek akhlaknya di luar kebiasaan, di atas rata-rata. Di atas
rata. Kalau jelek akhlak kata ulama, kita semua juga jelek akhlak kita. Belum ada yang bagus. Ini mah akhlak jelek akhlaknya di atas rata. Paham gak nih? Bisa paham ya? Di atas rata-rata. Jelek di atas rata, jelek akhlaknya. Terus nggak bisa ngejaga diri, nggak bisa ngejaga dirinya. Sembarangan orang. Terus udah bisa dipahami lah ya, jelek akhlak itu di atas rata-rata jelek akhlaknya, sehingga stres suami. Yang begini sunnah dia apa? Ditalak. Sunnah macam-macam. Jangan ditahan aja, ntar ditahan stres suami. Kalau emang akhlaknya cuma jeleknya di atas rata-rata. Tapi kalau masih dinasihatin nggak apa-apa, masih dinasihatin apa. Kalau sudah di atas rata-rata, itu sunnah nanti ditalak. Mana lagi yang sunnah? Di dalam tafsir disebutkan ka'adamil mahabbah wal mawaddah bainaz zawj. Sudah tidak ada cinta dan sayang. Keduanya nih, suami istri udah enggak rasa cinta dan enggak ada sayang. Sudah saya bahas kan. Ini pertama kan kita kalau baru nikah yang ada apa? Cinta. Kesananya sayang. Ya. Jadi kalau sudah tua jangan ngomong-ngomong apa? Cinta. Ngesaki-aki ngomong cinta. I love you. Yeah. I love you. Iya. Kalau udah tua mah mawaddah apa? Karun. Kalau masih baru-baru, masih hangat, cinta. Makanya kamu nanti rumah tangga sebulan cinta, 2 bulan cinta, setahun setengah cintanya. Dan hilang cintanya, cuma tuker jadi apa ya? Jadi sayang. Kalau bahasa Sunda karunya. Nih angkat-angkat kita nih sekarang, kita ke istri cinta apa kasihan? Kasihan, mau macam-macam kasihan. Tapi istri kita banyak pengorbanannya, begitu mau begini kasihan. Nah, kalau dua-duanya nggak ada, cinta nggak ada, kasihan nggak ada, itu sunnah talak harus bagus. Atau gimana udah nggak ada kasihan, nggak ada cinta, ngarepin apa? Begitu. Atau kalau maksudnya hambar rumah tangga juga. Nggak ada rasa asinnya. Itu. Itu. Itu yang apa itu? Yang Nah, ada yang makruh. Apa yang makruh? Nih, yang tadi abghadul halal ila itu masuk yang makruh. Apa? Nalak istrinya bagus ditalak sama dia, makruh hukumnya. Ini yang dimaksud dibenci oleh Allah. Paham ya? Ini bagus pada pemajikan nurut, tukang ibadah, rajin, ditalak sama suaminya. Abghadul halal indallahi at-talaq. Kalau ada sebab mah enggak tadi, malah bisa wajib, malah bisa sunnah. Itu ya. Jadi kalau sudah ngelanggar tadi kita bisa kita kategorikan, kita masuknya kemana nih gitu. Tapi selama tidak berat masih bisa diperbaiki. Jangan dilepas, jangan ditalak, jauhi kata-kata talak. Apa katanya tadi apa? Jadi pelakor tuh maksudnya Allah. Jadi pelakor apa ya? Apa nomor? Pencuri laki. Kan saya sudah bahas ya. Ini mah kita bicara hukum nih. Naikin ibu-ibu. Jadi sebetulnya nggak ada pencuri laki orang itu, nggak ada. Nggak ada dalam Islam lah. Ini dari siapa ini? Jangan-jangan dari Yahudi nih.
Yang ada itu pencuri istri orang. Baru ada, betul nggak? Sebab kalau istri kan nggak boleh punya suami dua. Boleh nggak? Nggak boleh. Punya suami tiga boleh. Tapi kalau suami boleh nggak? Itu. Jadi nggak ada sila pelakor. Masa ya nggak ada istilah nyuri, nggak ada, emang boleh. Nah kalau istri kita hilang, nah baru itu berarti bukan pelakor, apa nih itu? Oh, pencuri istri baru. Nah, gitu. Cocok tuh Bu Haji. Betul nggak kira-kira Pak Jemaah? Sehingga akhirnya hukum Islam kacau. Yang diincar laki-laki mulu akhirnya, perempuan dengan bebasnya gitu. Nah, jadi saya nggak setuju sama pelakor. Yang harus dijaga para jam, yang harus dijaga itu istri. Nggak ada dalam Islam istri cemburu ke suami. Ini juga sama, nggak ada. Wahai istri, nggak ada dalam Islam istri cemburu ke suami. Yang harus suami cemburu ke istri dan ke anak perempuannya. Kalau kita sebagai suami nggak cemburu sama istri, nggak cemburu sama anak, cemburu itu artinya nggak takut istri kita nyimpang, nggak takut anak pacarnya didimin aja, itu nggak cemburu namanya. Itu suami dayus namanya. Dayus. Apa dayus? Amal ibadah suaminya nggak diterima oleh Allah, yang wajib yang sunnah. Itu nggak ada, ke perempuan nggak ada. Justru yang harus cemburu siapa ya? Suami, bukan istri. Itu kok istri suka. Nah itu mah naluri wanita. Begitu. Itu namanya apa? Naluri wanita. Kalau wanita kan begitu, perasaan. Ya kalau dia cemburu wajar. Kayak cemburunya wanita ke kita itu berarti dia sayang. Itu. Jadi ada hukum, ada kita harus bisa memilah. Itu. Jangan disatuin. Itu. Ya. Wah, istri perempuan cemburu kita wajar nggak? Wajar. Ya. Wajar. Oh berarti sayang sama kita. Berarti masih ada rasa apa tadi tuh? Cinta. Ya, kalau istri kita ngalamin doa sabodo aja berarti nggak punya rasa apa dia? Cinta. Karunya gini, berarti kita dicuekin aja sama dia. Gitu. Nah, yang makruh tadi tuh, makruh yang dimaksud hadis Rasul ya. Perkara yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah yang dimaksud tolak apa? Makruh. Apa bentuk tolak makruh? Menalak istri yang bagus. Makruh. Makruh itu artinya dibenci oleh Allah. Bukan suruh tolak, bukan. Ada lagi talak haram. Talak haram begini. Ini lagi yang mau hukum. Dia punya istri 4. Istri berapa? 4. Udah yang 3 udah digilir udah. Yang 3 udah diapa? Tahu gilir ya? Tahu gilir enggak? Kayak punya istri 4 aja. Iya. Yeah. yang 3 sudah yang 1 belum diapa? Belum kena gilir nih. Belum kena gilir udah diapa? Ditalak, haram nalaknya itu. Zolim namanya, belum digilir udah tolak. Kasihan orang. Maaf, belum menikmati sesuatu. Sudah ditalak aja. Yang lain mah udah. Yang 3 nih. Gitu. Ini bicara apa nih? Hukum. Ini namanya talak haram. Itu. Ya macam-macam talak juga. Baik lagi kita rawahu Abu Dawud fi sunanihi. Abghadul halali bermula perkara yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perkara talak. Al-maqsudu min hadal hadis,
Yang dimaksud hadis ini adalah talak apa? Makruh. Talak ada yang wajib, ada yang sunnah. Termasuk yang sunnah itu termasuk yang tadi kan katanya apa? Yang jelek ya, yang nusuk juga sama tuh. Junus, yang jelek akhlak itu maksudnya tadi jelek akhlaknya di luar apa? Di atas rata-rata. Kita harus paham kalau rata-rata paham kan di kelas suka ada nilai rata-rata ya. Oh ini mah biasa ini mah. Tapi kalau di atas rata-rata luar biasa. Biasanya yang di atas rata-rata bikin pusing nggak? Oh itu. Oh kalau yang di atas rata-rata itu sunnah ditalak. Ya kasihan Islam mah. Itu bukan gemuk terkurus begini sih aja. Rawahu Abu Dawud fi sunanihi. Hadis yang atani Jibril tadi 3 hadis ya. Bisa dipahami para jamaah. Mudah-mudahan kita paham semua. Khususnya kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari, khususnya saya pribadi. Ini sampai 3 ya karena waktunya sudah. Apabila ada hilaf, ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi